Yesus itulah satu-satunya penolong yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu, Bang. Selamat hari Minggu juga, Bang. Selamat hari Minggu, Bang Manata. Selamat hari Minggu, Bang Arjato. Selamat hari Minggu Pentakosta buat adik-adik di rumah beserta orang tua yang di rumah. Kita akan memulai ibadah kita. Saya undang adik-adik semua beserta orang tua untuk bernyanyi bersama dari kidung pujian yang berjudul Buah Roh Kudus. Musik, Pak. Kita satukan hati kita, mari kita berdoa. Kembali kami bersyukur Bapa buat berkat, buat karunia-Mu yang menyertai kami, dan kami dapat merasakan nafas kehidupan hingga pada detik ini, Bapak. Bapak, pada hari ini kami akan melakukan ibadah kami, ibadah online. Berkati kami Bapak, berkati adik-adik sekolah minggu, berkati juga orang tua yang akan melakukan ibadah online di rumah masing-masing. Ya Bapak, kami juga berdoa Bapak buat negeri kami ini, jauhkan kami dari corona, yaitu virus yang menyerang kami Bapak, sehingga kami terlambat untuk melakukan segala atas kami di kehidupan kami saat ini Bapak. Bapak, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Kita sama-sama membacakan hukum Taurat untuk minggu ini dari Tita ke-7, yaitu jangan berzina. Oke, kita bernyanyi lagi. Kalau yang lagu satu ini bahasa Batak ya, dari buku ND nomor 718, UIG Yesus Maju. Musik Bang.
Kita sama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintah Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, adanya suatu gereja yang kudus, persekutuan Orang Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Oke, untuk pengumuman minggu ini kita akan tetap melakukan ibadah online di rumah sampai pengumuman berikutnya. Kita sama-sama berdoa dimulai. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, kami dapat memuji memuliakan nama-Mu hingga saat ini Tuhan. Tuhan, kami berdoa buat adik-adik kami melakukan ibadah online saat ini Tuhan. Berkati mereka Tuhan, berkati orang tua juga, berkati kami juga guru-guru sekolah ini Tuhan, agar dapat tetap sehat untuk melakukan ibadah sepenuhnya memuji memuliakan nama Tuhan. Tuhan, kami teriak Tuhan buat setiap jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit Tuhan, Engkau urapi Tuhan, berkati jamaah beliau Tuhan, berkati obat yang dimakan, berkati segala makanan yang dimakan Bapak, agar menjadi berkat dan bisa sembuh, dapat memuji memuliakan nama kembali Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu, biarlah firman-Mu itu dapat bertumbuh di dalam hidup kami Tuhan, biarlah firman itu dapat terang bagi jalan kami Tuhan. Berkati juga Tuhan, amal menurut yang akan memberitakan firman-Mu, biarlah segala apa yang diberitakannya tentang firman-Mu itu berasal daripada Tuhan, biarlah segala bijaksana dalam menjelaskan dan menjabarkan firman-Mu dapat tersampaikan kepada adik-adik seluruh dan bagi siapapun yang mendengarkannya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Untuk menyambut firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada minggu ini, kita sama-sama bernyanyi dari hidup pujian yang berjudul Bapa-Ku datang padamu. Musik Bang. Naik ke puncak syukur.
Yuk kita akan mengikuti firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih atas penyertaan yang telah Kau berikan terhadap kami, sehingga kami dapat kembali berkumpul Bapa di minggu yang ke-11. Kiranya dengan kejadian seperti ini Bapa, tetap kami diberikan kekuatan dan penyertaan sehingga kami tetap bisa melayani Engkau dengan baik Bapa, dan adik-adik sekolah itu tetap mendengarkan firman dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Jangan lupa adik-adik siapkan Alkitabnya. Kita sama-sama membaca dari Kisah Para Rasul yang kedua ayat 1 sampai 13. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suara berbunyi seperti tiupan angin yang keras memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumurlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, dimanapun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang, sangat termanggu-manggu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk dengan oleh anggur manis. Adik-adik, tema kita di Minggu Pentakosta yang pertama adalah aneh dan ajaib. Kenapa aneh dan ajaib? Aneh karena orang berkata-kata tetapi bisa didengar dengan baik atau dipahami. Ajaib karena kuasa besar yang dilakukan oleh Allah, yaitu dengan turun Roh Kudus. Pentakosta dikenal dengan nama turunnya Roh Kudus. Itu yang pertama. Yang kedua, Pentakosta juga terjadi adalah salah satu hari penting seperti hari Natal, Paskah, kematian. Pentakosta dihitung dari 50 hari setelah kematian Tuhan Yesus. Pentakosta juga dikenal dengan pada masa panen pada waktu itu. Kemudian ketika datang Roh Kudus dengan cara api yang ada di atas kepala mereka masing-masing dan berkata satu dengan yang lain dengan bahasa yang dimengerti. Disitulah keajaibannya. Untuk lebih jelasnya, yuk adik-adik kita sama-sama mendengar atau menonton film berikut ini. Setelah bangkit dari kematian, beberapa hari kemudian, Yesus menampakkan diri di hadapan para murid dan lebih dari 500 orang pengikutnya. Banyak tanda dilakukan Yesus, membuktikan bahwa Ia hidup. Selama 40 hari, Yesus berulang kali
menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Sambil makan bersama mereka, Yesus memberitahu murid-muridnya agar tidak meninggalkan Yerusalem, tetapi tetap tinggal di situ menantikan janji Bapa. Sudah kukatakan kepadamu bahwa Yohanes membaptis dengan air. Tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ketika Yesus berkumpul dengan murid-muridnya di Bukit Zaitun, Dia katakan kepada mereka, Kamu akan menerima kuasa saat Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan di Samaria dan sampai ke ujung bumi. Setelah Yesus mengatakan itu, Ia terangkat ke surga, disaksikan mereka, sampai awan menutupi pandangan mata mereka. Meskipun Yesus sudah tidak kelihatan lagi, mereka masih terheran-heran menatap ke langit. Tiba-tiba muncul 2 orang malaikat di dekat mereka. Mengapa kalian masih menatap ke langit? Yesus akan datang kembali dengan cara yang sama, seperti kamu lihat Ia naik ke surga. Dari Bukit Zaitun, rasul-rasul itu kembali ke Yerusalem. Mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Bersama para pengikut Yesus lainnya, mereka bertekun dengan sehati berdoa bersama-sama. Ketika tiba hari Pentakosta, semua murid Yesus berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba terdengar dari langit seperti suara tiupan angin keras memenuhi seluruh ruangan tempat mereka. Mereka melihat lidah-lidah seperti nyala api yang berterbangan dan hinggap di atas mereka masing-masing. Seketika itu mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Mereka pun mulai berani dan semangat berkata-kata dalam bahasa lain yang diberikan Roh Kudus kepada mereka. Pada waktu itu di Yerusalem, banyak orang Yahudi yang berdatangan dari berbagai negara untuk merayakan hari raya Pentakosta. Mereka heran melihat keajaiban Tuhan dan kagum mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Bukankah mereka semua yang berbicara itu orang-orang Galilea? Bagaimana mungkin mereka berkata-kata dalam bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Apa artinya ini? Beberapa orang menyindir, Mereka sedang mabuk karena kebanyakan minum anggur. Mendengar ejekan itu, Petrus segera berdiri dan berkata dengan keras, Kami tidak mabuk seperti yang kalian sangka. Sekarang baru jam 9 pagi. Tetapi kamu sedang menyaksikan apa yang dikatakan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir bahwa aku akan mencurahkan Rohku ke atas semua orang. Kami semua dipenuhi Roh Kudus. Ini yang aku katakan kepada kamu. Yesus dari Nazaret yang telah ditentukan Allah melakukan banyak mujizat dan tanda ajaib menurut maksud dan rencananya, telah kamu serahkan untuk dihukum mati dengan disalibkan. Tetapi Tuhan membangkitkan Dia dari kematian. Kami semua adalah saksi.
Kami telah melihat Yesus hidup kembali dan naik ke surga. Biarlah semua orang Israel tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Ya, bagaimana adik-adik? Sudah jelas bukan tentang arti Pentakosta setelah mengikuti film berikut ini? Intinya adalah Pentakosta pada kisah para Rasul adalah orang-orang percaya mampu memahami firman Tuhan dalam bahasa mereka ini. Inilah sebuah anugerah dan karya Tuhan yang luar biasa. Terus hubungannya dengan kita sehari-hari apa? Itu pertanyaan yang bagus. Yaitu dengan adik-adik memahami atau membantu dengan orang tua, dan adik-adik juga mau mengikuti firman Tuhan dengan ibadah online seperti ini. Kita berharap kita dapat bertemu lagi dengan keadaan sehat. Demikian firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih atas firman yang Kau berikan pada kami di hari Minggu ini. Kiranya tentang tema aneh dan ajaib yang diberikan pada hari Pentakosta ini, Bapak, kiranya anak selalu paham dan mengerti dan dapat mengikutinya dengan baik sehingga dapat dilakukannya di keluarganya masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Oke adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan barusan. Biarlah firman bertumbuh di dalam hati adik-adik, di dalam orang tua, di dalam setiap orang yang mendengarkan firman barusan. Kita kembali bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 237, Roh Kudus tetap teguh. Musik barang. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami, doa yang dimulai. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Selamat hari Minggu adik-adik, sampai ketemu lagi. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga.